Teknologi pengelolaan tanaman terpadu pada tanaman padi. Ini hanya teknologi ya, bisa diaplikasi menyesuaikan lahan dan kondisi masing-masing lokasi kalian. Tingkat hasil panen padi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu varietas, lingkungan, dan pengelolaan. Oleh karena itu, PTT mendorong petani untuk mempertimbangkan masalah dan peluang yang berkaitan dengan ketiga faktor tersebut. Tentu saja penyuluh berperan penting membantu para petani membuat dan menindaklanjuti keputusannya. Dengan dibantu penyuluh, petani dapat memutuskan teknologi apa saja yang perlu dan akan diterapkannya. PTT Padi Sawah menawarkan beberapa teknologi yang dapat dipilih petani. Teknologi-teknologi itu bukanlah paket, sehingga tidak harus diterapkan semua. Banyak pilihan varietas unggulan baru, dengan daya hasil tinggi dan sifat-sifat lain yang sesuai untuk wilayah-wilayah tertentu. Misalnya, Inpari 4, 7, 8, 10, dan 13 yang mempunyai bentuk dan rasa seperti IR64, tetapi di beberapa lokasi memberikan hasil panen yang lebih tinggi. Daftar nama varietas beserta sifat masing-masing dapat ditanyakan ke penyuluh, Dinas Pertanian, atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, dan daftar itu juga dapat dilihat di situs internet. Benih varietas-varietas dapat ditanyakan ke kios-kios usaha tani terdekat atau langsung ke perusahaan-perusahaan benih. Untuk sekedar dicoba atau penangkaran lebih lanjut, benih varietas-varietas itu dapat dipesan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang ada di tiap-tiap provinsi. Tanpa menggunakan benih bermutu, teknologi lain tidak akan mampu memberikan hasil panen yang diharapkan. Benih bermutu akan memberikan pertumbuhan pertanaman yang sehat dan seragam sesuai sifat-sifat varietasnya. Secara sederhana, mutu benih dapat dinilai melalui uji daya kecambah. Peredaman benih dengan air garam 2 hingga 3% adalah cara sederhana untuk memisahkan benih hampa dari benih yang bernas. Pengolahan tanah dilakukan dengan traktor atau ternak. Tanah sawah yang dilumpurkan merupakan media yang sangat baik, memungkinkan tanaman tumbuh seragam serta mengurangi gulma. Tetapi untuk mengejar waktu atau bila kekurangan tenaga, pengolahan tanah dapat dilakukan secara minimal. Pemakaian pupuk organik sangat dianjurkan karena dapat memperbaiki struktur tanah dan mengandung unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman. Pupuk organik ini dibuat dari sisa tanaman seperti jerami, kompos maupun pupuk kandang. Bibit muda yang berumur kurang dari 21 hari tidak akan mengalami stres ketika dipindahkan, sehingga akan tumbuh lebih baik. Tetapi bibit muda mungkin kurang cocok
bila petani belum dapat mengendalikan hama keong emas. Cara tanam yang tepat akan memberikan hasil panen yang tinggi sampai batas tertentu. Semakin banyak jumlah rumpun tanaman per hektar, semakin tinggi pula hasil panen. Cara tanam jajar legowo dapat meningkatkan hasil panen. Dalam jajar tanam legowo, satu baris tanaman dikosongkan setiap 2 baris, tetapi barisan tepi ditanami lebih rapat, sehingga jumlah rumpun tanaman akan lebih banyak. Penanaman 1 hingga 3 bibit per rumpun dapat menghemat pemakaian benih tanpa menurunkan hasil panen. Bila keong emas belum sepenuhnya dapat dikendalikan, penanaman sebaiknya tidak 1, melainkan 2 atau 3 bibit per rumpun. Sebagai acuan umum, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2007 memuat rekomendasi pemupukan padi sawah sampai tingkat kecamatan. Penerapan anjuran pemupukan sesuai dengan lokasi petani dapat menggunakan bagan warna daun untuk pupuk N. Sedangkan perangkat uji tanah sawah adalah untuk pupuk N, P, dan K. Selain itu, penyuluh dan petani dapat mencoba petak omisi serta perangkat lunak pemupukan padi sawah yang sudah tersedia dalam bentuk CD dan cetak. Pengairan basah kering dapat menghemat pemakaian air irigasi tanpa menurunkan hasil panen. Dengan demikian, air yang tersedia dapat mengairi bidang sawah yang lebih luas lagi. Air yang tersedia bagi tanaman tidak selalu dapat terlihat di atas permukaan sawah, maka sawah tidak harus selalu tergenang. Tapi penggenangan diperlukan untuk menekan gulma pada awal pertumbuhan padi dan fase pembungaan. Teknik sederhana ini hemat, menambah aliran udara ke dalam tanah, serta merangsang pertumbuhan akar tanaman. Penyiangan dengan landak atau gasrok menghemat tenaga kerja dan ramah lingkungan. Penyiangan pertama dilakukan 3 minggu setelah tanam dan selanjutnya bergantung pada kondisi gulma. Pengendalian organisme pengganggu tanaman perlu mengikuti kaidah pengendalian hama secara terpadu. Pengamat organisme pengganggu tanaman atau POPT dapat membantu petani dalam memantau hama serta memilih teknik-teknik pengendalian yang tepat.
Panen tepat waktu sangat penting artinya untuk mendapatkan hasil optimal. Panen sebaiknya dilakukan ketika sebagian besar bulir telah bernas dan berwarna kuning. Panen yang terlalu cepat menghasilkan banyak gabah hijau, sedangkan panen yang terlambat membuat banyak gabah hilang karena rontok di sawah dan banyak butir yang patah ketika digiling.